Mari kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar di ruang kesadaran kembali. Oleh karenanya mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga hari ini kita bisa menemukan kebenaran dalam kesederhanaan. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat contoh-contoh kebenaran dalam kesederhanaan. Ini contoh sederhana. Jadi saya bacakan Quran surat Al-Isra, boleh dicatat. Al-Isra itu surat yang ke-17, ayat yang ke-60. Jadi Allah menyatakan inna rabbaka ahato binnas. Inna rabbaka ahato binnas. Tangkap kata-kata ini dengan kesadaran. Ulangi ya. Inna rabbaka ahato binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Siapa yang bilang begini? Tuhan. Siapa kamu di situ? Ya manusia. Maaf ini supaya gampang sebenarnya. Nih Tuhan nih lagi bicara sama saya. Sesungguhnya Tuhanmu, kata Tuhan, meliputi segala manusia. Inna rabbaka ahato binnas. Itu kata-kata Tuhan kepada saya. Jadi kalau saya berbicara tentang Tuhan saya, kan bahasanya begini, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Paham? Sederhana? Masih belum mengerti? Konsen. Makanya kalau mau ngaji hari Selasa pagi-pagi minum air wortel. Ya. Khusus Selasa jangan makan nasi goreng. Nah, ini kayak gini lambat. Minum air putih yang banyak, gitu. Kalau mau ngaji dengan saya biar bisa fokus. Ulangi. Jadi Tuhan bilang kepada kita, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Nah, kalau kita yang bilang pada diri kita sendiri, oh Tuhanku ternyata meliputi segala manusia. Jadi Tuhanku itu bukan hanya meliputi aku kalau begitu, meliputi segala manusia. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menghina orang lain? Karena pada diri setiap manusia ada Tuhanku. Sederhana? Sesederhana itu saja kalau disadari, tidak mungkin kita menjelekkan orang, tidak mungkin kita menghina orang, tidak mungkin kita tidak membantu orang, tidak mungkin kita tidak welas asih pada orang, tidak mungkin kita menghina orang, tidak mungkin menjatuhkan nama baik orang, gak mungkin. Semua konflik, saling menjatuhkan, marah, dan lain sebagainya, kebencian, itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar kalau Tuhannya meliputi segala manusia. Lanjut, kalau Tuhan meliputi segala manusia, berarti Tuhan meliputi aku. Kalau Tuhan meliputi aku, kesadaran apa yang harusnya aku tanamkan? Oh, Tuhan meliputi diriku. Dia mewujud sebagai daya hidup pada diriku. Dia mewujud sebagai nafasku yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadanya? Karena dia bersamaku. Jadi diri kita selalu waspada, eling, mawas diri. Dan kewaspadaan ini pun kita terapkan untuk memberikan welas asih, cinta kasih pada semua orang. Makanya saya pastikan semua orang-orang yang sudah sampai di kesadaran itu hidupnya penuh dengan welas asih. Boro-boro ingin menyakiti orang lain, yang ada di otaknya tuh ingin jadi matahari, memberi, menyinari, satu arah. Dan matahari memberikan sinarnya satu arah.
Tidak pernah minta balasan, tidak pernah minta balikan. Orang-orang yang suka minta balasan, semua orang-orang yang tidak sadar kalau semua yang ada dalam dirinya adalah pemberian. Sadarkah kita sebetulnya kenapa kita harus memberi? Karena semua yang ada di tangan kita adalah pemberiannya. Jadi saya kemarin bicara dengan sahabat kita yang baru saja ikut pelatihan workshop untuk bimbingan meniti ke dalam diri dari Singapura. Begitu saya jelaskan, saya punya program namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Apa itu ayah? Saya bilang, kita santuni anak-anak yang tidak bisa sekolah, kita santuni orang-orang yang tidak bisa makan, dan setiap bulan saya membagikan ya santunan ini pada banyak orang. Sampai dia mengalami kemapanan secara ekonomi. Dia menangis. Dia bilang sama saya, beruntung ya hidup di Indonesia. Loh, beruntung banyak yang disantuni. Di Singapura susah katanya ayah, cari orang yang mau disantuni. Langsung saya bilang dalam diri saya, pokoknya saya langsung telepon murid-murid saya bilang, kita harus berterima kasih sama orang-orang yang mau disantuni. Karena di negara lain susah cari orang yang disantuni. Jadi kalau di kita banyak itu, waduh luar biasa. Berarti kesempatan kita berbuat baik di sini luar biasa. Bagi yang sadar. Sekali lagi, sadar. Yang sadar boro-boro mikirin itu. Paling juga yang gak sadar mau, kamu kemarin saya kasih kok tidak berterima kasih pada saya, bulan depan coret. Itulah orang yang tidak sadar kalau dia sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu tidak pernah gampang nyoret kita. Kamu kemarin berbohong ya langsung dicoret, besok diambil nyawanya. Enggak. Tetap aja masih diizinkan berbohong lagi. Itu welas aslinya Allah tuh begitu, betul nggak? Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Luar biasa. Allah mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu luar biasa. Baik, jadi sadar sekarang kalau Allah meliputi semua manusia. Allahnya siapa? Allahmu. Kan Allah bilang, inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Sadar sekarang, ternyata Tuhanku bukan hanya meliputi aku, tapi meliputi segala manusia. Jadi sebetulnya tubuh kita berbeda, tetapi di tubuh kita ada Tuhan yang sama. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Apapun keyakinannya, apapun agamanya, kan dia juga diliputi Tuhan. Betul? Jadi kalau orang yang sadar sampai di titik ini melakukan kebaikan pun tidak mesti ditanya apa keyakinannya, apa agamanya. Bahkan kalau mau mendoakan mereka pun tidak pernah ditanya apa keyakinannya, apa. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, selalu berbahagia. Itu doa mulia sekali. Semoga keluarga saya bahagia. Yang lain gak usah. Itu doamu begitu. Biar saya aja yang panen banyak, tetangga gak usah. Biar dimakan tikus sama burung. Wah, orang kayak gini rezekinya gitu-gitu aja. Jadi kalau ingin rezeki kita berkelimpahan, menakjubkan hidupnya, buka semua pintu-pintu rezeki. Salah satunya adalah bahagiakan semua orang tanpa batas. Tidak usah dibatasi oleh keyakinan apa. Dendam di sini tuh masih ada. Begitu dikabarkan si Anu mengajarkan ajaran yang salah, langsung benci. Padahal kita pun tidak mengerti yang diajarkan apa. Kadang-kadang begitu mudah kita dibakar oleh api kebencian, padahal kita tidak tahu apa-apa. Saya kasih tahu, membenci kejahatan saja, itu kita sudah berkontribusi membangun kejahatan. Benci pada orang yang melakukan kegelapan,
kita pun sebetulnya sudah menyumbang kegelapan. Apalagi kalau kita melakukan kegelapan itu sendiri. Yuk kita sadar, dengarkan kajian saya yang kemarin. Dan semua kehidupan itu diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Jadi dari ayat yang tadi banyak gak implikasinya? Dari ayat yang tadi, ini baru satu ayat. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Oh, ternyata Tuhanku meliputi segala manusia. Yang namanya manusia, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, kan manusia. Kalau Tuhan meliputi mereka, berarti kita pantas dan layak untuk menghormatinya. Setuju? Sadar sekarang, oh ternyata Tuhan yang sama ternyata meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Keren gak kalau gitu? Oke, lanjut dulu ya. Jelas, yang meliputi bukanlah suatu sosok, setuju? Yang diliputi jelas itu sosok, setuju? Oke, berarti Tuhanku bukanlah suatu sosok. Dia yang meliputi segala manusia. Keren sekali. Sadar saja dengan itu. Oh, ternyata yang abadi itu adalah ini. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi, tapi ini selalu ada. Bahkan sebelum bumi ini ada, ini sudah ada. Sebelum matahari ada, ini sudah ada. Sebelum Big Bang meledak, ini sudah ada. Masihkah mencari keabadian di luar ini? Sedekat itu kebenaran kepada kita. Sesederhana itu. Cuman selama ini kita ditenggelamkan oleh keruwetan pikiran kita sendiri. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya di setiap apa yang kamu sebut sulit, itu sebetulnya ada kemudahan. Inna sesungguhnya, ma'a bersama, usri kesulitan, yusro ada kemudahan. Jadi gak usah khawatir. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Setiap ada peristiwa pasti ada pasangannya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Percaya deh sama saya. Kalau hari ini kita punya utang, ntar juga ada rezekinya. Semua berpasangan kok. Cuman sayang otak kita sudah keracunan. Yang namanya pasangan selalu suami istri. Padahal pasangan itu rohani dan jasmani. Ya, baik, teruskan dulu. Ya. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Apa yang meliputi kita saat ini? Ini kan? Yes. Yes? Jadi sebetulnya ini tuh apa? Ini ruang kesadaran, ini ruang kehidupan, ini ruang energi. Cuman kita buta, tidak bisa melihatnya. Makanya Allah memberikan satu mata kepada kita, namanya mata kolbu. Sehingga apa yang ada di ruang kosong ini kita bisa tahu. Tidak kosong, tapi isi. Isi, tapi kosong. Ngerti sampai sini? Oke. Yuk, jawab lagi pertanyaan saya. Sekarang kita sedang hidup? Yes. Dari mana kita mengambil kehidupan? Dari sini. Apakah kehidupan yang kita ambil dari sini abadi di sini? Tidak. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar. Dan nanti tidak masuk lagi. Betul gak? Ketika tidak masuk lagi di mana? Iya di sini, di sini. Jadi kenapa kita takut dengan kematian? Bukankah mati itu hanya menghembuskan napas terakhir dan gak balik lagi? Bukankah kematian itu adalah anugerah? Karena kalau ini masuk ke dalam, semua rasa sakit di sini terasa. Begitu keluar, kita dibebaskan dari semua penderitaan dan rasa sakit. Jadi kenapa takut mati ya? Karena kita tidak mengerti. Itu aja.
Nih, wajah-wajah takut mati semua. Yuk lihat gambar di depan ini. Yang sebelah kiri gambar apa? Yang keras dong, gambar apa? Jeruk. Kayak TK ya. Jeruk itu JERUK atau itu? Itu pun bukan sebetulnya, karena itu gambar jeruk. Karena saya belum sempat ke pasar, jadi hari ini saya bawa gambarnya. Maaf ya, saya nggak bawa jeruknya. Udah, tapi kan jelas kan? Oke. Coba satu orang saja. Ada yang pernah merasakan rasanya jeruk? Ada? Gimana rasanya? Udah macam-macam kan? Asam, manis, kecut gitu. Apakah asam bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah kecut bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah manis bisa menggambarkan yang kita rasakan? Nih saya kasih tahu, semua kata-kata yang kita ucapkan itu semuanya adalah bohong. Karena yang sebenarnya adalah yang kita rasakan. Makanya kalau saya ditanya sama kalian, ya gimana ayah rasanya jeruk? Pokoknya gitu deh. Daripada kayak kalian sok tahu. Asam, kecut, macam-macam tadi, betul nggak? Nanti saya kejar lagi, asam itu apa? Mau didefinisikan? Makin didefinisikan makin jauh dari kenyataan. Dan selama ini kita terjebak oleh kata-kata asam, kecut, manis, betul? Lembut. Itu kata-kata yang dibuat oleh kita sendiri saking ingin menggambarkan rasa yang ada di situ. Tapi apakah rasa yang di situ bisa digambarkan dengan kata-kata? Saya jamin, siapapun ilmuwan, saya suruh nulis, coba kamu tulis, asam itu apa? Pusing dia. Mau ahli kimia, mau ahli fisika, mau sekolahnya sampai S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi. Jadi sekolah yang paling tinggi bukan S3. Banyak yang sekolahnya S3, intelektualnya udah mencapai tingkatan paling tinggi. Tapi susah cemberut, senang tambah cemberut. Karena takut kehilangan yang dia senangi, betul? Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau tidak bahagia? Makanya sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah senyum, senang senyum. Tetap senyum apapun keadaannya. Itu namanya sudah bisa menerima semua kondisi apa adanya. Itu sekolah paling tinggi itu. Capai sekolah itu. Ya. Dan sekolah itu bisa dicapai oleh lulusan SD, SMP, SMA. Gak peduli tingkatan pendidikannya apa. Karena kesederhanaan, kebenaran ada dalam kesederhanaan. Jadi kebenaran itu gak ruwet. Kenapa kita ruwet? Karena kita selama ini diajarkan ruwet oleh orang-orang yang ruwet. Dan lucunya tuh kalian itu dikasih yang ruwet gak mau, dikasih yang gampang juga gak mau. Saya pengen tahu maunya apa. Iya. Ayah kok cara untuk mendidik ke dalam diri katanya semudah itu. Saya tanya, kamu pengen sesusah apa? Iya, akhirnya udah. Kalau kamu pengen susah udah. Kalau kamu ingin meniti ke dalam diri, kenal jati dirimu, mulai sekarang kamu puasa 10 tahun. Setelah 10 tahun baru ketemu saya. 3 bulan udah datang lagi. Berat ayah. Nah, jadi inginnya yang berat-berat. Di Quran Allah mengatakan, nih dengarkan semuanya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi syarat berjumpa dengan Allah itu kata Quran, bukan kata saya. Cukup kamu berharap, itu saja. Tidak ada harus melakukan ini, melakukan, gak ada. Ruwet. Dan yang ruwet itu pasti belum tahu.
Saya kasih tahu ya. Ya, kamu kalau ingin jumpa dengan jati dirimu, kamu harus masuk dulu, cari gua, kamu tinggalkan anak istrimu. Berapa lama? 40 tahun. Keburu modar. Banyak leluhur kita para suci sudah mencoba itu. Mereka mengasingkan diri di gua ini, gua itu sampai kurus kerontang. Malah ditegur oleh semesta. Kebenaran itu ada dalam dirimu, tidak di luar. Tidak usah untuk menemukan kebenaran, kamu sendiri harus menyiksa dirimu sendiri. Sampai hak-hak tubuh tidak diberikan. Masa begitu? Kitab suci tertua yang ditulis oleh tangan Allah sendiri adalah tubuh manusia. Dan lewat tubuh inilah kita akan bisa menemukan banyak sekali ilmu pengetahuan. Asal tahu ilmunya, tahu caranya. Sekarang yang sebelah kanan gambar apa? Siapa yang ngasih nama ini buah naga? Dulu ada namanya? Saya kasih tahu. Semua yang diberi nama, yang ngasih nama kamu. Ingat itu. Betul apa tidak? Awas, supaya sadar. Yang ngasih judul kamu. Begitu ada yang tidak enak, kami kasih judul musibah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Begitu enak kami kasih judul berkah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Padahal dua-duanya adalah kebenaran. Kalau itu harus terjadi pada dirimu dan itu untuk kebaikanmu. Kamu suka atau tidak suka, terima saja. Jangan dikasih judul. Jadi mulai sekarang stop ngasih judul. Betul apa tidak? Banyak gak ngasih judul? Lah, jadi banyak sinetron. Kalian lupa kalau judul-judul itu buatan kalian sendiri. Allah tuh membebaskan kok, mau dikasih nama apa. Yang keyakinan ini ngasih namanya ini, keyakinan ngasih namanya, keyakinan banyak nama untuk dia. Kata Allah, gak masalah kamu ngasih nama sama aku yang berbeda. Tapi yang paling penting, kamu tahu aku yang sebenarnya. Aku yang tanpa nama, aku yang tidak bisa dijelaskan, aku yang tidak bisa diterangkan. Tapi aku bisa ditemui dan dirasakan. Bagi mereka yang merindukanku. Semangka rasanya gimana? Udah mulai pintar sekarang, udah mulai pintar, gak terjebak lagi. Pokoknya gitu deh, itu kebenaran. Pokoknya gitu deh pun sebetulnya tidak bermakna apa-apa. Saking susah membicarakan yang kita rasakan. Ini saripati alam semesta. Perhatikan saya. Sebetulnya yang dirasakan di jeruk itu bukan hanya kecut. Rasa gula ada, rasa garam ada, semua saripati yang ada di alam semesta ada di situ. Cuma ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Kan begitu. Saking sulit menggambarkannya daripada dijelaskan. Sudah, kamu beli jeruknya, kamu makan. Dan saat makan sadari, kenapa saya bisa merasakan semua ini? Bukankah karena kita bernafas? Betul? Dan kalau kalian sudah tidak bernapas lagi, gak bisa merasakan semua itu. Makanya kalau saya lagi makan, ini sama komunitas, saya jamu makan. Gimana makanan hari ini? Enak ya. Kenapa enak? Habis ini kita akan bersama makanya. Salah. Karena saya sedang sehat. Salah. Jawabannya apa? Karena kamu bernafas. Itu aja kok. Betul? Terus napas siapa? Bukankah napas itu adalah wujud kehadiran sang semesta yang ada dalam diri? Betul? Jadi kenapa kita makan terasa enak? Karena kehadiran dia. Sadar enggak?
Ya, stop dulu sampai situ, ini kejauhan ngajinya. Kejauhan, disilir. Stop dulu. Oke, ngerti ya? Oke, sekarang lanjut. Ini yang sebelah kiri, siapa itu? Siapa? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalian bisa nggak merasakan apa yang sedang dia rasakan? Sedang merasakan apa itu? Hah? Sakit apa kira-kira? Apa? Salah semua. So tahu. Yang bisa merasakan yang dia rasakan ya dia sendiri. Gimana sih kalian ini ngajinya kemana aja selama ini? Mules, sakit pinggang, itu ngarang semua. Itu namanya prasangkamu terhadap itu. Lihat saya semuanya. Yang sedang merasakan yang dia rasakan hanya dia sendiri. Dan yang tahu yang dia rasakan cuma dia sendiri. Kalian apa urusannya dengan dia? Kenal juga enggak? Boro-boro kalian, saya aja yang pasang gambarnya enggak kenal sama dia. Ini kalian tuh selama ini belajar sok tahu. Jadi penjelasan kalian tentang itu kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Yang sedang dia rasakan langsung, dirasakan sebagai pengalaman langsung. Kebenaran atau pembenaran? Jadi kebenaran itu apa yang dirasakan langsung oleh seseorang. Jadi kebenaran itu adalah realitas. Bisa bedakan kebenaran dan pembenaran. Nah, ini kuliah hari ini luar biasa. Sebenarnya beruntung sekali kalian hari ini datang. Ya, gratis lagi. Ini yang sebelah kanan siapa ini? Oh, udah mulai tidak terjebak lagi ya. Nah, kalian udah mulai agak pinter ini sekarang. Udah mulai agak pinter. Dia sedang merasakan apa? Nggak tahu. Yang jelas dia sedang merasakan sesuatu dan yang bisa merasakan cuma dia sendiri. Kalian nggak bisa. Makanya murid-murid di sekolah itu selama ini semakin jauh dari kesadaran. Karena guru kalau mengatakan, ini orang sedang apa? Pusing Pak Guru, langsung kasih 100. Dan yang lucunya anak ini mengatakan benar jawabannya. Itu kan yang membuat kalian modelnya kayak gini. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh. Kalau udah dandan kayak gini, yang lain salah. Ini dari tadi ketawa-ketawa itu mentertawakan siapa sebetulnya? Nah, kalau kalian sudah mentertawakan diri sendiri itu tanda-tanda masih ada kehidupan dalam diri kalian itu. Masih ada kehidupan. Ya. Dan orang yang sombong, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, gak akan ada di sini. Dan dia tidak kebagian tertawa. Betul apa tidak? Makanya kalian suka baca surah Yasin kan? Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Sering gitu kan? Sering kalian wajah-wajah. Udah yakin ini. Kalau malam Jumat pasti yasinan ini. Dari wajahnya kelihatan. Tapi ngerti nggak? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Bolak-balik baca itu bolak-balik. Satu ayat pun sampai nggak ngerti. Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Jadi para rasul, para nabi itu sedang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua ya, bahwa aku hanya bisa memperingati kamu yang ikut peringatan. Itu maksudnya. Yang ikut, yang gak ikut ya gak bisa diperingati. Makanya beruntung kalian ikut karena aku bisa memberikan peringatan. Tentu saja saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh para
rasul dan para nabi. Semoga berkah. Nah, ada kata-kata berikutnya, litundiro qaumama ungdiro abauhum fahum ghafilun. Karena peringatan ini gak pernah disampaikan oleh bapak-bapakmu yang membuat kamu jadi lalai. Itu maksudnya. Kenapa bapak-bapakmu tidak ngasih peringatan tentang ini? Karena bapak-bapakmu juga tidak tahu. Karena bapak-bapakmu mengikuti bapak-bapaknya lagi. Nah, bapak-bapaknya lagi mengikuti bapak-bapaknya lagi, terus turun-temurun. Makanya kebodohan itu harus diputus. Kartos. Makanya dalam Quran surat At-Tur dikatakan, kalau hari ini kamu beriman, hari ini kamu sadar, hari ini kamu bangkit dari tidur panjang kesadaranmu, maka kamu akan bisa menyelamatkan dua generasi yang akan datang dan yang belum datang. Itu. Ini Quran surat At-Tur ayat 21. Boleh dilihat nanti. Takut saya dianggap ngarang lagi. Sudah ngerti sampai sini? Oke. Jadi sekarang bisa membedakan mana kebenaran, mana pembenaran. Sekarang saya mau cerita. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah terus Allah. Yang saya bicarakan itu pembenaran atau kebenaran. Kan itu baru kata-kata. Baru kata-kata. Nah, kebenaran itu adalah Allah yang dirasakan langsung sebagai pengalaman spiritual dalam diri kita. Sampai kita satu jawaban. Apa itu? Pokoknya gitu deh. Dan kalau sampai pada rasa itu, yang ada di sini cuma hangat-hangat air mata. Makanya orang yang tahu tidak bicara. Karena orang yang bicara itu tanda tidak tahu, kayak saya. Banyak yang menceritakan Allah di masjid. Apakah yang diceritakan oleh mereka itu Allah yang sebenarnya? Atau persepsi dia tentang Allah? Pembenaran atau kebenaran? Sudah bisa membedakan ya sekarang. Sudah bisa membedakan. Maka Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah hanya ingin rasakan kehadiranku setiap saat, rasakan keberadaanku setiap saat. Bahkan aku tinggal dalam seluruh sel dalam tubuhmu, dan tidak ada satu sel pun dalam tubuhmu yang tidak ada kehadiranku. Sudah bisa merasakannya? Kenapa belum? Karena pikiran kita masih berisik, masih menghakimi, masih terjebak benar salah, masih terjebak baik buruk. Itu saja. Makanya belajar untuk melampaui dualitas. Makanya dalam Quran dikatakan, aku telah menunjukkan dua jalan loh kepadamu, wa hadainahu najdain. Tapi Allah bilang, jangan pilih salah satu. Fala aqtahamal aqobah, cobalah jalan mendaki. Fakkur raqabah, dan bebaskan kamu dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan benar salah, baik buruk, itulah perbudakan. Dan kita setiap hari diperbudak oleh itu. Begitu orang lain bilang, wah dia itu anu-anu, kita ikut membenci. Padahal kita tidak tahu. Begitu? Sepanjang pikiran kita masih dididik seperti itu, saya kasih tahu sama kalian semua, kita tidak akan mencapai keheningan yang namanya hening cipta. Dan kita tidak akan menemukan realitas kebenaran dalam diri. Oke, lanjut dulu. Siapa pemilik kebenaran? Satu, mereka yang polos dan lugu, yang bisa menerima setiap hal apa adanya, tidak suka dengan rekayasa pikiran. Hati-hati loh dengan intelektualitas, karena intelektualitas itu kadang-kadang menipu. Kalau ada orang yang menjelaskan ini, menjelaskan itu, semua penjelasan adalah persepsi. Itu yang disebut dengan pengetahuan konsep.
Dan harus yang kita cari adalah pengetahuan rasa. Pengetahuan konsep dengan pengetahuan rasa beda. Jadi kalau tadi jeruk adalah sebuah buah yang terbuat dari ini itu, warnanya kuning, rasanya itu pengetahuan konsep. Semua kata-kata. Karena yang sebenarnya jeruk adalah makan. Gimana jeruk? Gitu. Beda dengan semangka. Beda. Semangka gimana? Gitu. Buah naga. Gitu. Coba disuruh memejamkan mata, kasih buah yang macam-macam. Bisa bedakan. Apa ini? Jeruk. Jeruk apa? Ini kayaknya ini sunkist nih. Wow. Betul nggak? Ini jeruk nipis ini. Ini purut kayaknya ini. Sampai jenisnya tuh bisa itu. Betul nggak? Semua kebenaran itu di sini. Di sini ada alatnya untuk mengecek kebenaran itu. Makanya sekarang bedakan mana pengetahuan konsep, mana pengetahuan rasa. Karena kebenaran ada dalam rasa, bukan rarasaan. Awas, rarasaan teh asa bener. Betul nggak? Iya, salah pasti. Mereka yang kosong dan terbuka. Gelas kalau kosong, nih. Kalau kosong ada kemungkinan bisa diisi. Kalau terbuka nih, kafir. Kalian tuh sembarangan bilang orang kafir sama orang lain yang berbeda keyakinan. Kampungan. Nih kafir tuh ini, cover. Buka covernya. Sudah kosong buka covernya, bisa diisi? Bisa. Tapi sudah isi, ada covernya tertutup. Gak bisa. Makanya kebenaran miliknya orang yang kosong dan terbuka. Yuk terbuka. Jujur pada diri sendiri. 3, kebenaran miliknya mereka yang rendah hati. Orang yang sombong tidak pernah dialiri kebenaran. Oleh karena itu sudah kosong, sudah terbuka. Kalau tempatnya masih di atas, siapa yang mau ngisi? Males. Sudah kosong, terbuka, di bawah. Sudah siap Desi. Makanya saya kasih tahu. Mohon maaf. Saya lebih gampang mengajarkan orang-orang model gitu. Daripada orang-orang yang seperti banyak pengetahuannya padahal cuma sampah saja. Karena yang disebut pengetahuan oleh dia itu sebenarnya adalah pengetahuan konsep. Lihat saya semuanya. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Ulangi. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Semua pernyataan yang diuraikan di buku belum tentu sama dengan kenyataan. Makanya kasihan tuh anak di sekolah, kasihan mahasiswa disuruh mendefinisikan ini, mendefinisikan itu, padahal semua itu adalah pengetahuan konsep. Betul? Nah, oke. Nah, siapa pemilik kebenaran? Mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Siapa pemilik kebenaran? Mereka tidak perlu menempuh sekolah-sekolah tinggi. Karena kebenaran itu urusan kesadaran, urusan pengalaman. Saya bukan menyepelekan yang sekolah tinggi, tidak. Sekolah tinggi tentu saja bagus, biar punya kertas buat melamar pekerjaan. Silakan yang mengagung-agungkan kertas, cari kertas. Duit kertas, ijazah kertas, sertifikat kertas. Apalagi? Surat tanah kertas. Silakan yang senang mengumpulkan kertas, selamat deh. Iya. Bahkan kertas pun dipertuhankan.